Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Sebelumnya perkenalkan saya Valencia Natasha Putri Krisnanto dengan NIM belakang 002. Izin mempresentasikan hasil tugas KWU, di mana yang saya dapat itu buku 5, chapter 4 dengan judul konteks kewirausahaan. Oke, jadi yang pertama, apa itu konteks kewirausahaan? Jadi konteks kewirausahaan adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi wirausahawan. Nah, faktor seperti keluarga, pendidikan, kelas sosial, dan pengalaman kerja ini sangat berperan. Konteks ini tuh menentukan apakah seseorang memiliki peluang, motivasi, dan kemampuan untuk berwirausaha. Jadi tidak hanya soal bakat, tapi juga bagaimana lingkungan membentuk pola pikir dan kesempatan. Wirausahawan dilahirkan atau dibentuk. Jadi ada dua pandangan. Yang pertama yaitu pandangan bawaan, di mana sifat-sifat kepribadian sejak lahir ini membuat seorang ini cenderung berwirausaha. Kemudian yaitu ada pandangan dibentuk, di mana kewirausahaan ini tumbuh dari berbagai pengalaman sosial, pendidikan, dan lingkungan. Nah, keduanya ini saling berkaitan, di mana kepribadian itu penting, tapi lingkungan juga sangat penting untuk menentukan peluang dan kesuksesan. Kemudian peran konteks sosial. Konteks sosial ini meliputi kelas sosial, keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. Nah, semua faktor ini itu membentuk akses seseorang terhadap sumber daya seperti modal, jaringan, dan informasi. Semakin baik akses sosial seseorang, maka semakin besar juga peluangnya untuk memulai dan mengembangkan usaha. Nah, kebijakan publik yang baik bisa membantu memperluas akses ini agar lebih banyak orang berani berwirausaha. Kemudian ada tahapan kehidupan dan pengaruh sosial. Jadi di sini tuh ada 3 tahapan kehidupan. Yang pertama itu ada masa kanak-kanak, di mana di sini kita itu belajar nilai dan berambisi dari keluarga. Kemudian yang kedua itu ada masa remaja, di mana di sini itu kita membentuk orientasi kerja dan kemandirian. Dan masa dewasa, pada awal itu kita akan mendapatkan pengalaman kerja dan mentor untuk memperkuat rasa percaya diri. Kemudian tengah-tengah kita akan mendapatkan stabilitas finansial, membantu membuka usaha, dan yang akhir itu kita akan mendapatkan pengalaman hidup yang digunakan untuk menciptakan peluang baru. Kemudian itu ada human capital atau modal manusia. Jadi modal manusia adalah kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman seseorang yang mempengaruhi produktivitas. Ada 2 jenis. Yang pertama itu modal umum, di mana faktor yang terkait yaitu usia, pendidikan, latar belakang, dan sosial. Kemudian yang kedua itu ada modal spesifik, di mana kemampuan teknis, manajerial, dan pengalaman bisnis. Kemudian ada variasi regional dalam kewirausahaan. Jadi setiap daerah itu memiliki tingkat kewirausahaan yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh permintaan pasar, urbanisasi, kekayaan penduduk, serta kebijakan pemerintah. Paul Reynolds melalui Global Entrepreneurship Monitor itu menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, pembiayaan, dan infrastruktur itu berpengaruh besar pada aktivitas kewirausahaan di suatu negara. Kemudian ada jenis-jenis wirausahawan. Jadi wirausahawan itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu pengrajin atau craftsman yang berorientasi teknis dan loyal pada pelanggan dan fokus pada kualitas kerja. Kemudian yang kedua itu ada wirausahawan opportunities, di mana dia berorientasi pada manajemen inovatif dan suka mencari peluang yang baru. Kemudian ada wirausahawan habitual, di mana dia itu memiliki lebih dari satu usaha, baik secara berurutan maupun bersamaan. Kemudian ada wirausahawan wanita. Perempuan ini sering menghadapi hambatan sosial dan stereotip seperti teen entrepreneur atau teen male. Namun banyak sekali yang memilih berwirausaha untuk mencari kebebasan, menghindari diskriminasi kerja, dan menyeimbangkan tanggung jawab keluarga. Contoh suksesnya itu ada Mary Louise Roy sebagai desain ekologis, Kylie Minogue sebagai bisnis hiburan, dan Zhang Yan sebagai daur ulang kertas. Kemudian ada tipe-tipe wirausahaan perempuan. Di sini ada 4. Yang pertama itu konvensional, yang mana dia itu fokus pada nilai tradisional dan peran domestik. Kemudian ada domestik, di mana bisa dijalankan tuh sebagai pemenuhan diri saja, tapi dia juga bertanggung jawab sebagai untuk pengutamaan keluarga. Kemudian ada inovatif, di mana dia itu menolak batasan gender, fokus pada pertumbuhan bisnis, dan radikal yang menjadikan bisnis sebagai bentuk perjuangan kesetaraan perempuan. Kemudian kebijakan dan dukungan kewirausahaan.
Pemerintah dan lembaga ini perlu menyesuaikan dukungan dengan jenis wirausahawan, kelompok seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas yang memerlukan bantuan khusus dalam akses modal, pelatihan, dan jaringan. Kebijakan yang tepat sasaran ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nantinya sekaligus pemberdayaan sosial. Sekian presentasi dari saya, Prof. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.